Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah video lanjutan untuk pembahasan uji perbedaan rata-rata. Nah, di part yang pertama, di video yang pertama, itu adalah contoh soal dari uji perbedaan rata-rata dengan data yang besar. Nah, kali ini kita akan mencontohkan uji perbedaan rata-rata dengan data yang kecil. Nah, di mana data kecil ini ya kita akan membandingkan antara data satu dengan data yang kedua ya. Kita masuk. Nah, di sini ada soal ya. Kita mau melihat apakah ini data kecil atau data besar. Nah, maka kita harus membacanya. Kalau tidak membacanya, nggak tahu nih apakah ini data besar atau data kecil. Maka kita akan melakukan penentuan data besar atau kecil. Mari kita baca. Oke. Dua orang teknis perusahaan kayu telah melakukan observasi secara tersendiri mengenai hasil rata-rata per jam dari penggunaan suatu mesin gergaji kayu. Teknisi A melakukan 12 observasi dan ya. Berarti teknis A, langsung saja kita ya. Berarti teknis A melakukan, berarti kita gunakan rata-rata ya. Teknis A berarti apa ini? Coba kita lihat ya. Teknis A kita tulis dulu ya. Teknis A diketahui lah gitu ya. Diketahui teknis A itu adalah 12 observasi. Kemudian dan memperoleh rata-rata. Rata-rata satu berarti sebesar 120 lembar kayu. Sedangkan teknis B melakukan 8 observasi. Nah, dan memperoleh hasil rata-rata adalah 2 ya berarti 115. Nah, kemudian standar deviasinya. Standar deviasi untuk teknis A ya berarti standar deviasi A gitu ya. Itu adalah 40 lembar kayu. Deviasi standar untuk teknis B, SB adalah 45. Apakah, pertanyaannya nih, lihat nih, apakah kedua teknis tersebut yakin bahwa ada perbedaan antara kedua hasil rata-rata tersebut dengan alfanya lagi nih, yaitu sebesar 0,05 atau 5%. Bagaimana kesimpulannya? Nah, ya. Berarti udah kita dapat nih, ya. Berarti N1 itu adalah 12, N2 itu adalah 8. Yang dimana N1 ini disebut dengan teknis A dan N2 itu disebut dengan teknis B. Ya, paham sampai sini? Paham ya? Nah, kemudian kita ingin menentukan ini apakah uji arah satu arah atau uji arah dua arah. Uji arah dua arah. Ya, dua arah ya, artinya minus atau plus gitu ya. Uji dua arahnya. Nah, karena di sini kita mau lihat ya, pertanyaannya yang ditanyakan adalah apakah kedua teknis tersebut yakin bahwa ada perbedaan antara kedua hasil rata-rata tersebut. Nah, ya. Baik, kita melangkah jawaban yang pertama ya. Langkah yang pertama untuk menjawab hipotesis ini, yang pertama adalah menentukan H0. Dijawab. Nah, ya, menentukan H0. Ya, gimana H0-nya? Berarti mu ya, mu A-nya itu sama dengan mu B. Berarti kalau sama ya, kalau hasilnya sama berarti atau H0-nya diterima berarti
tidak ada perubahan. Kedua, teknisi dalam penggunaan gergaji kayu. Nah, kemudian yang kedua, langkah kedua adalah kita menentukan hipotesis alternatif, ya, berarti lawan dari H0 yaitu H1 berarti mu A, berarti kalau mu A dia karena dia sama dengan, ya, karena dia ingin menguji dua arah, berarti bukan kurang atau lebih dari, berarti dia tidak sama dengan mu B, ya. Berarti kalau hasilnya di wilayah H1 berarti lawan dari kata ini berarti ada perbedaan atau ini perbedaan, ya. Perbedaan dan seterusnya, ya. Nah, kawan-kawan, ada perbedaan teknis dalam penggunaan mesin gergaji kayu, atau ada perbedaan rata-rata penggunaan mesin gergaji kayu dari kedua teknis tersebut. Nah, itu langkah yang kedua, ya. Jadi kawan-kawan sudah harus tahu dan harus paham bagaimana menentukan H0 dan H1. Ingat H0, ya, berarti H0 itu dia adalah hipotesis yang menyatakan, ya, bahwa bila mana tidak ada perubahan. Sedangkan H1-nya berarti dia adalah hipotesis alternatif. Nah, hipotesis alternatif yang ini nih, yang ditanyakan, ya, penanya yang ditanyakan oleh soal. Berarti kalau kawan-kawan, Pak, boleh nggak kalau misalnya kita menentukan H1-nya dulu kalau bingung H0? Oh, berarti boleh. Berarti H1-nya adalah sama dengan ini, ya. Apakah teknis tersebut yakin bahwa ada perbedaan? Berarti kita menguji nih, berarti H1-nya diambil dari kalimat ini, yaitu bahwa ada perbedaan antara kedua H1-nya. Berarti kemudian kita kembali lagi H0-nya. Oh, berarti lawan dari H1-nya adalah tidak ada perubahan atau tidak ada perbedaan. Nah, gitu ya. Kalau misalnya masih bingung bagaimana menentukan H0 dan H1. Nah, jadi kalau kawan-kawan masih bingung untuk menentukan H0, maka perhatikan pertanyaannya. Nah, bagaimana kalau misalnya hasil rata-ratanya lebih? Nah, berarti di sini lebih. Nih. Kalau dia kurang, berarti dia kurang. Atau minimum. Minimum berarti ke bawah. Kalau maksimum, berarti dia di lebih, gitu ya. Kayak soal nomor 1 tadi, ya. Atau dari soal yang uji rata-rata. Nah, video yang sudah kawan-kawan pernah tonton, ya. Semoga paham ini, ya. Nah, kemudian kita lanjut ke yang ketiga. Langkah yang ketiga yaitu adalah tentukan taraf-tarifnya, ya. Taraf-tarifnya pula, ya. Taraf nyatanya yaitu alfanya sebesar 0,05. Karena ini, ya, kita lihat nih, apakah ini menggunakan tabel T atau tabel Z? Nah, bagaimana menentukan tabel T atau tabel Z? Yaitu kita tentukan nih, ya, kita lihat saja ini, ya. Berarti jumlahnya kita jumlahkan nih, ya. Untuk menentukan tabel T atau tabel Z-nya, kita tentukan N, berarti di sini boleh, di bawah boleh, di sini boleh, ya. Saya tulis di sini biar menghemat tempatnya nih. N12, ya, berarti kan ini 12. N1 ditambah N2-nya adalah 8, maka hasilnya adalah 20.
di mana 20 ini kurang dari 30. Berarti dia menggunakan tabel T. Nah, soal yang pertama itu tadi kan udah 40. Masing-masing 40, ya udah pasti dia lebih dari 30. Oke, paham ya? Mudah-mudahan paham nih. Kemudian kita tentukan tabel T-nya ya, udah nih tabel T. Kemudian kita hitung dulu ya, kita hitung dulu tabel T boleh, atau kita masuk ke menentukan statistik ujinya. Nah ya, yang tadi yang ketiga kan kita udah nih ya, kita tentukan tarif nyatanya, yaitu berarti kita menggunakan tabel T, maka kita selesaikan tabel T-nya, maka derajat kebebasannya itu adalah 12 tambah 8 ya. Kemudian ingat tadi kita rumus dari derajat kebebasannya, karena ini adalah uji perbedaan rata-rata, maka dia harus minus 2 ya. Kalau misalnya uji rata-rata cuman minus 1, nah sedangkan karena perbedaan rata-rata ya, datanya ada 2, maka dia minus 2 ya, sama dengan 12 coret-coret 18. Nih dia ya. 18, kemudian berarti kalau dilihat dari tabel T yaitu 18, kemudian alfanya adalah 0,05, maka kita lihat tabel T-nya. Nah, tabel T-nya itu menunjukkan angka berapa? Kita lihat ya. Kita cari tabel T. Oke, ini ada tabel T ya. Kita lihat ya. 18 0,05 ya. Kita lihat di sebelah kirinya. Di sini ada 1 sampai sekian. Kemudian kita cari yang 18. Nih 18 kita centang. Kemudian 0,05 nih dia ya. 0,05. Kita lihat centang di sini, maka hasilnya ini nih. Nih. Yaitu 2,10092. Kita tulis di sini berarti 2,10092. Nah, itu untuk tabel T-nya. Tabel T-nya sudah kita ketahui. Kemudian kita lanjut ke tabel hitungnya. Tabel hitungnya yaitu SGAP, gabungan, standar gabungan. Nah, ya. Kemudian saya akan tulis rumusnya. NA dikurang 1 SA pangkat 2 ditambah dengan NB kurang 1 dikali SB pangkat 2. Kemudian NA ditambah NB dikurang 2. Nah, ini dia soalnya. Rumusnya. Nah, tinggal kita masukkan ya. Karena semuanya sudah diketahui, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. NA-nya adalah 12 dikurang dengan 1, SA2-nya adalah 40 ya, 40. Nih. 40 ditambah dengan NB-nya adalah 8 pangkat 2 nih. 8 dikurang 1, SB-nya adalah 45. Ini 45. Kemudian dibagi atau per NA-nya adalah 12 ditambah 8 dikurang 2. Kemudian kita uraikan satu-satu ya, yang di dalam kurung terlebih dahulu, berarti ini
dijumlahkan ya, 12 dikurang 1 11 ya. Kemudian dikali dengan 40 pangkat 2, itu hasilnya adalah 11.000 kok 11.000 nih, salah ya. Ini 11, ini adalah hasilnya 1.600. Nah, gini dia ya. Atau gini nih biar enak nih. Nah, gitu dia. Ini adalah 7, kemudian ini ada 45, itu adalah 2025 ya. Dibagi dengan 18 ya. Ini ya. Dibagi dengan 18, maka hasilnya adalah 17.600. Kemudian ini hasilnya adalah 14.175 dibagi dengan 18. Maka hasilnya ini adalah di sini aja lah ya. Ini totalnya 31.775 18, maka hasilnya adalah ini di sini dikecilin ya, dibagi dulu 1765,2778. Nah, kemudian kita akarkan, maka hasilnya adalah 42,01. Ini adalah dari T hitung. Nah, ya. T hitung besar ya. Baru kita masuk ke T hitung kecilnya. Nah, ya, rumus T-nya, T hitungnya adalah, kawan-kawan bisa lihat di yang kedua ya. Yang kedua itu mana T hitungnya nih? Coba kita lihat. Rumusnya adalah rata-rata X1 dikurang rata-rata X2. Kemudian ini standar gabungannya adalah 1/N1 ditambah 1/N2. Nah, ini adalah mencari T hitung ya. Jadi kita sebelum mencari T hitung, kita uraikan dulu S-gap-nya ya. Nah, kemudian kita masukkan datanya 12 ya. Ini adalah X1-nya 120 ya, X2-nya adalah 115 ya. 120 dikurang 115. Kemudian S-gap-nya sudah kita ketahui yaitu 4201. Kemudian dikali dengan akar 1/N1-nya adalah 12 ditambah 1/N2-nya adalah 8. Maka hasilnya adalah 5 ya. Nih 120 dikurang 15 5. Kemudian 42,01 itu ya akar, kemudian ini disamakan penyebutnya ya. Kemudian nanti ini kan 12 ya. 24 berarti 5/24. Nah, kemudian diakarkan lagi ya, maka 42,01 dikali dengan 0,4564. Nah, itu ya. Hasilnya kurang lebih yaitu 0,2607. Nah, ini adalah T hitung. Ya. Kemudian kita bandingkan antara T hitung dengan T tabelnya. Berarti ini maju ke langkah berikutnya, yaitu pengambilan keputusan ya. Berarti T hitung, kita tulis dulu T hitung titik-titik T tabel sama dengan T tabelnya, T hitungnya adalah 0,2607
2607, kemudian T tabelnya adalah 42, mana dia, bukan 42 nih, ini 2 tuh. 2,10092 atau 1009 ya, karena di sini 4 ya, boleh. Kemudian kita mau lihat yang mana lebih besar. Ternyata T hitungnya itu adalah lebih besar atau kecil? Iya, kecil ya. Ternyata T hitungnya lebih kecil daripada T tabel ya. Atau kawan-kawan mau gambarkan melalui diagram, dia pakai 2 arah ya, berarti seperti ini 2 arah ya. Ini adalah 0, gini ya. Ini adalah 0, kemudian di sini adalah tabel T hitungnya yaitu 2,1 sekian-sekian. Berarti di sini minus. Kalau di sini 2,10092 ya, 0092. Nah, kemudian kita lihat T hitungnya ternyata 0,26 ya, berarti di sini kan adalah H0, di sini adalah H0, di sini adalah H1, di sini adalah H1 ya. Kemudian kita lihat T hitungnya ternyata hasilnya di dalam di antara min 21 sampai 2,1 ya, berarti dia di wilayah sini nih, 0,021 ini wilayah di sini ya. Anggap saja ini 0,26 sekian. Berarti yang ini yang kita arsir ya. Nah, itu arsir. Berarti dia H0-nya diterima ya. Kita tulis di sini di bawahnya, kawan-kawan tulis ya. Berarti H0-nya diterima, sedangkan H1-nya ditolak. Nah, baru kita masukkan kita balikkan, kawan-kawan tulis kesimpulan bawahnya ya, kawan-kawan tulis berarti kita balik lagi ke langkah yang pertama dan yang kedua, yaitu menentukan hipotesisnya ya. Berarti antara kedua ini ya H0 diterima, artinya berarti tidak ada perubahan atau perbedaan kedua teknis dalam rata-rata penggunaan mesin gergaji kayu ya. Berarti yang di H0-nya yang diterima. Berarti H1-nya tidak terima, begitu. Maka hasilnya adalah H0 diterima. Semoga bermanfaat. Bila kawan-kawan merasa kurang paham silakan untuk mengulang kembali videonya, mudah-mudahan biar memperdalam, biar lebih paham. Nah, kalau misalnya kurang paham juga, nanti di kelas ya, nanti ditanyakan di kelas, kita akan bahas di kelas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga, dilimpahkan kebajikan, keberkahan, rezeki yang halal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.